Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mita Adriani, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000788. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu hari ini kita memulai pembelajaran. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas coba tolong pimpin doa ke depan ya. Sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan dulu. Ya, semoga setelah berdoa pembelajaran hari ini bisa mendapat berkah ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini coba sekretaris ada yang tidak hadir? Hadir semua, bagus, alhamdulillah. Seperti biasa sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Untuk Ica tolong pimpin ke depan. Garuda Pancasila. Kita akan melanjutkan ice breaking ya. Kita mulai ya ice breakingnya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Digulung-gulung.
sebelum kita masuk materi hari ini, kita akan membahas sedikit materi minggu lalu. Masih ingat kan materi minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Syu'abul Iman. Ya, benar. Apa itu Syu'abul Iman? Siapa yang bisa menjelaskan? Bu. Ya. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang keimanan yang terdapat 77 cabang, Bu. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Eca. Ya, jadi di dalam Syu'abul Iman ada 77 cabang keimanan. Yang diantaranya ada rukun iman. Coba siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Saya, Bu. Oke. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, berarti paham semua untuk materi minggu lalu. Sekarang masuk ke materi hari ini yang akan kita pelajari, yaitu poya-poya, riya, summa, takabur, dan hasad. Kalau minggu lalu yang kita bahas tentang cara kita untuk mendekatkan diri dari Allah, kalau hari ini materi kita tidak boleh melakukan perbuatan tercela tersebut. Ya, kalau gitu kita masuk saja langsung materi hari ini. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian contoh perilaku poya-poya, riya, summa, takabur, dan hasad. Yang kedua, menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku poya-poya, riya, summa, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Dan yang ketiga, kita dapat menunjukkan sikap sederhana, rendah hati, ikhlas, dan bersyukur. Jadi itulah materi pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Sebelum Ibu jelaskan, siapa yang tahu apa itu poya-poya? Saya, Bu. Oke, apa itu poya-poya? Poya-poya artinya menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang, Bu, atau boros. Ya, benar tidak? Benar. Contohnya apa? Membeli barang yang tidak dibutuhkan. Ya, oke, silakan duduk, tepuk tangan. Kalau gitu kita masuk ke materi inti. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Sudah dilihat? Kira-kira gambar tersebut mencerminkan sifat baik apa sifat tercela? Sifat tercela, Bu. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan gambar yang pertama dan kedua? Oke, maju. Gambar yang pertama itu berpoya-poya, Bu. Ya, Gambar gambar yang pertama kedua. poya-poya tadi. Yang kedua apa? Iya, Bu. Ria, benar? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan dulu semua. Untuk gambar yang ketiga, yang di atas dan yang di bawah keempat, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, coba berdiri. Gambar yang ketiga adalah sikap takabur, sedangkan gambar yang keempat adalah sikap iri dengki. Ya, benar. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi keempat gambar tersebut mencerminkan sifat tercela yang harus kalian hindari. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, poya-poya. Jadi yang namanya poya-poya itu dia membeli barang untuk tujuan senang-senang, walaupun nggak ada manfaatnya. Tuh, jangan diikuti ya. Karena Islam melarang perilaku tersebut sesuai dalam surah Al-Isra ayat 27. Coba Ica bacakan surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 27. Nah, jadi itulah
ayat Al-Quran yang menjelaskan kenapa sih kita tidak boleh berpoya-poya itu ya salah satunya. Kalau kita mengikuti perbuatan poya-poya, mau kalian disamakan sama setan? Tidak. Pastinya tidak ya, karena setan itu termasuk makhluk yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kita lanjut materi yang kedua yaitu riya dan sum'ah. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke. Riya adalah memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah kepada orang lain selain Allah. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan amal ibadah kepada orang lain. Ya benar, tepuk tangan untuk. Ya walaupun hampir mirip, tapi ada bedanya. Kalau riya dia menceritakan, memperlihatkan doang nih amal ibadah yang dia kerjakan. Tapi kalau sum'ah udah memperlihatkan, dicerita-ceritakannya kepada orang lain ibadah yang udah dia lakukan. Jangan sampai kalian beribadah hanya tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk orang lain. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, oke. Apa yang mau ditanya? Saat kita melakukan sholat ibadah, apakah boleh kita memposting di sosial media? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Pertanyaan, kalau kita ibadah boleh nggak diposting-posting ke sosmed, ke IG, ke TikTok? Nah, kalau boleh atau tidak, sebenarnya boleh kalau niatnya untuk mengajak orang lain untuk termotivasi dengan kegiatan yang kita lakukan. Tapi kalau niatnya untuk sengaja memancing orang lain biar dia dipuji, biar dia menunjukkan dia itu hebat, itu tidak boleh, karena salah satunya namanya ibadah, seharusnya niatnya karena Allah. Kalau bisa pun kita beribadah itu sembunyi-sembunyi. Jangan ada yang lain yang tahu. Biar lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Paham? Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan materi yang lain. Ini ada ciri-cirinya. Tadi belum disebutkan kan ciri-cirinya. Yang pertama apa ciri-cirinya itu? Selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Jadi kalian kalau melakukan kebaikan kepada seseorang, jangan diungkit-ungkit lagi setelah melakukannya. Contoh, kawan kalian minjemkan kalian stipek, besok-besok dia nggak mau pinjemkan, kalian ungkit. Kau semalam ku pinjemi, giliran aku nggak mau kalian meminjemi. Boleh nggak kayak gitu? Iya. Urusan kebaikan kita dibalas atau tidak itu urusan mereka ya kan. Yang penting kita niatnya berbuat baik dan karena Allah. Jangan pernah mengharap imbalan. Yang kedua apa? Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Jadi dia melakukan ibadah, kalau di rumah pas nggak ada orang malas dia. Tapi kalau di sekolah dia rajin kali menampakkan ibadahnya, itu juga kurang bagus. Yang ketiga, melakukan kebaikan pada saat di tempat ramai aja. Nggak boleh ya, yang namanya ibadah nggak boleh pilih-pilih tempat, pilih-pilih orang. Harus ikhlas ya. Agar apa? Biar kita lebih mendekatkan diri dengan Allah. Kalau gitu selanjutnya materi ketiga, yaitu takabur. Ada yang tahu apa itu takabur? Saya, Bu. Ya, apa itu takabur? Takabur berarti membanggakan diri sendiri atau sombong. Ya, benar. Dodo, tepuk tangan. Ya. Ada kira-kira di sini yang punya sifat takabur? Iya. Jangan sampai ya, kita tidak boleh merasa lebih dari siapapun ya. Yang namanya manusia itu sama derajatnya, tidak memandang apapun itu. Jadi jangan pernah kita merendahkan orang lain, apalagi ketika kita melihat kekurangan, jangan sampai kita merendahkannya. Karena setiap manusia punya kekurangan masing-masing. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang takabur. Oke, kalau gitu yang terakhir sikap hasad ya, sikap hasad. Apa itu sikap hasad? Bu. Hasad adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan oleh seseorang. Ya, benar tidak? Benar. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi yang namanya hasad dia iri atas keberhasilan orang lain.
Padahal kadang keberhasilan orang lain tidak ada berpengaruh sama kehidupan kita kan. Seharusnya kita ikut bersyukur dengan keberhasilan orang lain, bukan makin iri sama keberhasilan yang orang lain dapatkan. Ngerinya sikap hasad ini, dia udah gak suka melihat keberhasilan orang lain, bahkan dia mau untuk menghilangkan keberhasilan tersebut. Ngeri nggak seperti kayak gitu? Nah, jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut karena bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sampai di sini paham semua? Paham. Oke, paham. Ini duduknya udah sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi kan? Sudah, Bu. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian satu-satu. Ini kalian kerjakan secara diskusi. Di soal ini ada studi kasus yang harus kalian jawab bersama. Kelompok 1 mana? Ini. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, boleh kalian kerjakan dari sekarang studi kasus yang udah Ibu bagikan. Paham kan? Nanti kalau ada kesulitan boleh kalian tanyakan kepada Ibu. Kerjakan dari sekarang. Kerjasama ya. Dipahami dulu studi kasusnya, setelah paham baru dikerjakan. Gimana, ada yang sulitan? Paham udah? Kalian, kelompok kalian sudah paham sama soal-soalnya? Sudah, Bu. Kalau ada yang tidak paham, tanya ke Ibu. Ayatnya aja nanti dibahas. Soalnya gimana? Coba. Soalnya yang Dalil. Oh, disebutkan aja surah keberapa. berarti ayatnya Hadisnya mesti aja, iya. Yang tapi ditulis ya di dalam LKPD-nya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Kalau gitu kita presentasikan ya hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 udah selesai kan? Kalau gitu kelompok 1 silakan maju ke depan. Di sini aja, sebelah sini. Di sini. Sini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Nama saya Cika Afiana. Perkenalkan, nama saya Aulia Balkis. Perkenalkan, nama saya Najra Aulia Irawan. Perkenalkan, nama saya Cita Bila. Kami akan membahas tentang berfoya-foya. Saya akan membacakan studi kasus tentang foya-foya. Seorang remaja bernama Ade selalu menghabiskan uang satunya untuk membeli barang
barang branded yang tidak terlalu ia butuhkan. Saat teman-temannya menegur, ia mengatakan bahwa hidup hanya sekali, jadi harus dinikmati sebebas-bebasnya. Akibatnya ia sering kekurangan uang untuk kebutuhan penting. Pertanyaan dari diskusi ini yang pertama ada apa pengertian perilaku yang ada dalam studi kasus kelompok kalian? Perilaku yang ada dalam studi kasus tersebut adalah perilaku konsumtif, yaitu kebiasaan mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya untuk mengikuti gaya hidup atau kepuasan sesaat. Yang kedua, dalil Al-Quran yang melarang perilaku tersebut, yaitu Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Yang ketiga, apa dampak negatif dari perilaku tersebut jika dibiarkan dalam kehidupan sehari-hari? Sering kekurangan uang untuk kebutuhan pokok atau penting, menimbulkan sikap boros dan sulit menabung, mengabaikan nilai-nilai kesederhanaan dan syukur. Yang keempat, berikan contoh nyata lain yang serupa dengan kasus di atas. Seorang siswa bernama Rina selalu mengikuti tren gadget terbaru, meskipun ponsel yang dimilikinya masih bagus. Dan yang kelima, bagaimana solusi atau cara menghindari perilaku tersebut menurut ajaran Islam? Membelanjakan harta sesuai kebutuhan dan prioritas, membiasakan bersedekah, menjadi gaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, serta bersikap rendah hati. Sekian hasil presentasi dari kami. Ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Duduk, kelompok 1. Kelompok 2 selanjutnya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mulai ke pokok pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Rensa Nasution. Saya Niasa Azula Yureksa. Saya Haikal Saputra. Saya Friska Alina. Saya Ferdi Syafiri. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita mulai ke pokok pembahasan. Dimulai dari teman saya, Nisa. Kami akan membawakan kasus yang berjudul Ria. Studi kasusnya adalah Budi rajin bersedekah di masjid. Namun setiap kali bersedekah, ia selalu mengumumkannya di media sosial dengan caption panjang agar banyak orang tahu. Ketika tidak ada orang yang melihat, ia enggan bersedekah. Pertanyaannya, apa pengertian perilaku yang ada dalam studi kasus kelompok kalian? Studi pengertiannya adalah budi berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan keduanya adalah dalil atau Al-Quran atau hadis apa yang melarang perilaku tersebut? Quran Surah Al-Baqarah Surah ke-264. Yang ketiga adalah apa dampak negatif dari perilaku tersebut jika dibiarkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Amal ibadah menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. 2. Menyebabkan hilangnya keikhlasan dalam beribadah sehingga hati menjadi tenang. 3. Berpotensi memicu penyakit hati lainnya seperti hasad atau dengki dan iri hati. Pertanyaan keempat adalah berikan contoh nyata lain yang serupa dengan kasus di atas. Seorang siswa yang sangat rajin belajar dan bertanya di kelas hanya saat ada guru atau orang tua di dekatnya, namun malas belajar di saat sendirian. Seorang pekerja yang
yang sangat giat dan menunjukkan performa terbaiknya hanya ketika atasannya sedang mengawasi tetapi bersantai saat tidak ada yang melihat. Pertanyaan yang kelima, bagaimana solusi atau cara menghindari perilaku tersebut menurut ajaran Islam? Meluruskan niat atau ikhlas, selalu menata dan memperbarui ingat bahwa setiap amal ibadah atau kebaikan hanya dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya. Memahami dunia dan akhirat, menyadari bahwa pujian manusia bersifat sementara dan tidak bernilai dibandingkan dengan pahala abadi di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, sudah siap kan? Sudah, Bu. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang sum'ah. Kelompok 3 yang berisi saya sendiri, Isya Aprilia, saya Tasya Putri, saya Nanda Alfitria, saya Tri Wulandari, Saya Rizky Alfaris Payung. dan sebelum masuk ke pertanyaannya, si Tasya ingin membacakan studi kasusnya. Dina sering menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia telah membaca banyak kitab dan rajin mengikuti kajian agama. Padahal kenyataannya ia hanya ikut sekali-sekali dan tidak benar-benar memahami materi kajian. Ia merasa puas ketika orang lain memujinya sebagai orang yang alim. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian perilaku yang ada dalam studi kasus kelompok kalian? Perilaku yang ada dalam studi kasus ini adalah sum'ah, yaitu perbuatan menyebarkan kebaikan atau ibadah yang telah dilakukan di depan orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian, sanjungan, atau kedudukan mulia di mata manusia. Yang kedua, dalil Al-Quran atau hadis apa yang melarang perilaku tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 264. Yang ketiga, apa dampak negatif dari perilaku tersebut jika dibiarkan dalam kehidupan sehari-hari? Hilangnya pahala ibadah, menimbulkan sifat sombong dan takabur, merusak hubungan sosial, menghalang peningkatan spiritual. Yang keempat, berikan contoh nyata lain yang serupa dengan kasus di atas. Seorang pengusaha yang sering membicarakan bahwa ia sering bersedekah dengan jumlah besar, padahal sedekahnya sedikit dan tidak serius, hanya untuk terlihat dermawan di mata masyarakat. Lima, meluruskan niat, meningkatkan keimanan, beribadah secara rahasia, berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4 ya. Silakan maju ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang takabur dan asad. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ali Muhammad Handa. Saya Rizky Aulianahmi, saya
Saya Wali Rusmeang. Di sini saya akan membacakan studi kasus tentang takabur dan hasad. Andi selalu meremehkan temannya yang nilainya lebih rendah darinya. Ia merasa dirinya paling pintar di kelas. Selain itu, ketika temannya berhasil meraih prestasi, ia merasa iri dan berharap temannya gagal. Pertanyaan yang pertama ialah 1. Apa pengertian perilaku yang ada dalam studi kasus kelompok kalian? Meremehkan orang lain dan iri hati. Pertanyaan yang kedua, dalil Al-Quran apa yang melarang perilaku tersebut? Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Pertanyaan ketiga, apa yang dari perilaku tersebut ada di dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar umat. 2. Menghilangkan rasa persaudaraan dan solidaritas. 3. Membuat diri sendiri tidak senang dan sulit bersyukur. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh nyata lain yang serupa dengan kasus di atas. 4. Seorang siswa yang tidak suka temannya dipuji guru, mengejek teman yang dapat juara kelas, tidak mau bekerja sama dalam kelompok karena takut temannya lebih dipuji guru. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami sudahi. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Berarti sudah semua maju kan untuk presentasi hari ini? Sudah. Gimana? Udah paham semua? Sudah. Nah, karena sudah paham, coba Ibu mau ada yang memberikan kesimpulan tentang presentasi dari LKPD yang udah kita kerjakan. Siapa yang mau? Ya. Foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah perilaku negatif yang dapat merugikan di dunia maupun di akhirat. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa kalian laksanakan di kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya kalian menghindari perbuatan tercela yang udah kita pelajari tadi. Dari yang pertama poya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan setelah Ibu menilai kalian tadi, maju ke depan semua, sudah bagus semua presentasinya. Kalian berhasil memecahkan studi kasus yang Ibu kasih di LKPD masing-masing. Kalau gitu, Ibu akan melakukan penilaian asesmen. Kalian kerjakan masing-masing di buku kalian selembar sendiri-sendiri. Di buku selembar ya, B. Sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu kumpulkan ke depan. Kumpulkan dulu ke kawannya, nanti kasih ke Ibu. Kumpul. Udah mengumpul semua kan? Sudah, Bu. Oke, setelah Ibu periksa ternyata jawabannya semua benar. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti untuk pelajaran hari ini tuntas ya, tidak ada yang remedial sama sekali. Karena berarti kalian sudah benar-benar memahami pembelajaran kita hari ini. Jadi jangan lupa pembelajaran ini kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum diakhiri, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Gampang nggak memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kalau gitu minggu depan kita akan memasuki bab
baru, yaitu tentang bank operasi syariah. Jadi untuk kalian baca-baca buku tentang judul untuk minggu depan ya. Iya, Bu. Boleh kalian cari di Google, di YouTube, referensi lainnya ya. Jadi lebih memudahkan minggu depan untuk kita belajar kembali. Kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini. Oke, ketua kelas coba maju ke depan untuk menutup pembelajaran hari ini. Sesudah kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu